setiap rezeki yang ada itu ada bagian orang lain. Kalau saya bantuin dia uang, besok dia minta uang lagi. Mendingan daripada saya kasih mereka ikan, saya kasih jalanya atau pancingnya sama mereka. Waktu saya mulai hidup baru menjadi muslim waktu tahun 81, saya ini mualaf. Di depan rumah saya ada masjid. Saya melihat masjid, ada saudara-saudara kita yang buka puasa, itu terus sholat maghrib di situ. Terus saya coba berpikir, kenapa saya nggak coba bersedekah di situ aja, di masjid yang konkret. Saya siapkan 100 bungkus per hari. Terus supir saya bilang, Pak, saya aja yang supply makanannya. Saya bilang, jangan. Wah, marah, meremut dia sama saya. Dan kamu jangan meremut, kamu harus ingat orang lain. Kenapa, Pak? Katanya. Itu kan ada warung 5 di situ. Kita beli dari warung aja. Kalau kamu yang saya punya beli dari kamu, warung itu nanti akan mati karena jamaah yang sholat di situ biasanya makan di warung setempat. Nah, jamaah nggak makan di situ, berarti warung setempat omsetnya turun. Ya, yang ada bukan barokah buat kita, sumpah serapah. Saya bilang bungkusin setiap hari, taruh di masjid 100 bungkus di situ. Bicara sama pengurus masjid di situ. Jadi setiap hari kita langsung bayar. Jadi ada 5 warung. Warung pertama untuk hari Senin, warung kedua untuk hari Selasa. Demikian selanjutnya gitu. Kemudian usia saya Desember kemarin 2017 60 tahun. Saya berpikir Allah kasih saya rezeki luar biasa gitu. Terus kenapa saya kok mau sedekah aja tunggu bulan Ramadan gitu. Toh saya kayaknya mampu deh setiap hari untuk 1000 porsi kalau saya untuk sedekah. Gratis ibaratnya. Tetapi saya berpikir lagi, kalau saya kasih gratis, yang makan cuman fakir miskin. Dan orang-orang yang mampu pasti gengsi, malu hati gitu kan. Ya kan? Karena dikasih gratis kayak fakir miskin. Terus saya bilang, udah deh tulis saja 3.000 buat kaum duafa dan fakir miskin. Saya anggarkan 2 miliar. Terus tanggal 3 atau 4 Februari saya kasih staf saya, nih ambil 10 juta dulu. Nanti kalau kurang kamu ambil lagi ke saya. Alhamdulillah sampai sekarang yang 2 miliar kurang 10 juta yang saya cadangkan nggak habis-habis. Yang 10 juta duitnya mungkin udah kepake, tetapi ada surplus 97 juta. Kok bisa? Nah, ini yang unik. Makanya saya bilang, kalau dulu guru ngaji saya, termasuk almarhum ayah angkat saya bilang, Bu Yangka, bahwa setiap kamu mau berbuat baik, nggak usah khawatir. Nanti dananya, duitnya Allah yang cariin. Saya nggak percaya. Tapi ini kali saya percaya. Karena apa? Mendadak banyak teman-teman berpartisipasi menyumbang. Bahkan ada yang non-muslim, ada yang teman-teman Nasrani, ada yang teman-teman muslim. Bahkan yang hebat, Marinir Kodamar di seberang kantor Citra Marga itu setiap Selasa 30 porsi kirim nasi kuning, Jumat 30 porsi nasi kuning berikut lauk pauknya lengkap. Wah, luar biasa saya bilang. Jadi semua terus jadi ajang sedekah juga. Ada tukang parkir makan 3.000. Saya pikir udah kelar. 5 menit kemudian dia balik lagi, dia nenteng orang tua pakai tongkat. Tahu-tahu dia bilang, nih Bapak kasihin makan nih, saya mau sedekah, saya bayarin 3.000. Nah, jadi ajang sedekah juga buat teman-teman. Saya ini kan anak hutan, anak Samarinda saya. Hijrah ke Jakarta jadi anak kampung. Ternyata Allah setelah saya jadi muslim, Allah kasih saya sedikit rezeki kota. Nah, kalau dulu saya punya ibu dagang nasi kuning untuk anak-anaknya sekolah, yaitu saya, dan untuk anak-anaknya makan. Kalau sekarang saya dagang nasi kuning untuk saudara-saudara kita pada ikut makan gitu. Jadi saya itu satu. Kedua, mungkin saya sempat kemarin ini lupa menceritakan bahwa hidup saya sampai hari ini salah satunya selain pertolongan Allah, ada pertolongan seorang tunawisma. Ini saya lupa. Nah, ini mungkin saya nggak pernah ceritakan, tapi kemarin baru saya ini, oh iya, saya ditolong seorang tunawisma. Waktu umur 10 tahun saya bantu teman-teman dagang untuk cari uang jajan tambahan, dagang es mambo di termos sama dagang asongan ke Masjid Istiqlal. Nah, di situ ada sungai, di situ ada pintu airnya, saya suka sampingnya saya berenang di situ.
Satu saat teman saya mau minjem bannya, saya lagi baru mau pakai, saya nggak kasih, dia dorong saya. Akhirnya saya ke bawah arus, mau masuk pintu air, saya teriak-teriak. Tahu-tahu seorang tunawisma dari atas rel kereta lompat, langsung nolongin saya. Langsung saya keluarin duit saya semua, es mambo saya kasih dia nggak mau. Akhirnya jadi sahabat. Sempat 2 tahun jadi sahabat seorang tunawisma itu. Sampai sekarang saya nggak tahu dia di mana, mudah-mudahan dia masih hidup dan saya akan balas budi baiknya. Saya masih ingat namanya, itu tukang semir sepatu, Jabir, saya masih ingat itu orangnya, tapi saya nggak tahu di mana sekarang. Iya, biasanya waktu dulu di mana tuh? Di samping Istiqlal itu. Nyemirnya di samping Istiqlal. Itu zaman waktu kapan Pak berarti? Itu tahun 70-an. Dan itulah yang kemudian jadi efek domino sampai sekarang Bapak malah semakin tumbuh kepekaannya. Ya, karena orang kecil aja bisa nolong saya dan saya bisa hidup karena orang kecil. Oleh sebab itu, saya rasa tugasnya saya sekarang untuk membantu yang kecil-kecil, yang gede udah biarin yang lain. Gitu. Kalau peran Boy Hamka sendiri dalam beliau itu sangat kental mengajarkan saya untuk sedekah, karena beliau mengatakan, "Nak, harta yang kamu makan akan jadi kotoran. Harta yang kamu simpan akan jadi rebutan dan warisan paling banyak. Tapi harta yang kamu sedekahkan insya Allah akan jadi tabungan yang kekal dan abadi di akhirat nanti." Itulah yang menginspirasi saya selalu. Dan ibu saya juga menginspirasi saya. Dia selalu berkata kepada saya, "Jangan pernah engkau akan berasa jadi miskin karena memberi orang lain makan." Itu ibu saya. Sebetulnya di mata Pak Yusuf sendiri, rezeki itu seperti apa sih harusnya disikapi oleh orang-orang? Nah, begini, setiap rezeki yang ada itu ada bagian orang lain yang kita peroleh. Itu kita jangan lupa. Jangan kita simpen, kita umpetin. Jangan melihat sukunya, agamanya, ya kan, jangan warna kulitnya. Bantu aja, bismillah aja. Itu yang gitu-gituan kalau masih mau lihat suku, agamanya, Allah marah, malah nggak berkah. Isu sosial yang paling menarik perhatian Bapak apa sih Pak sejauh ini? Ya, saya pikir gini, kita mau berbuat baik sebenarnya banyak berbagai macam cara. Tetapi buat saya melihat yang konkret-konkret aja. Saya nggak mau memberikan sembako atau uang yang dikasih hari ini besok udah dilupakan. Saya ingin merawat mereka, kalau bisa sampai sustain, mereka jalan terus sampai mereka mapan, mandiri. Kalau saya bantuin dia uang, besok dia minta uang lagi. Mendingan daripada saya kasih mereka ikan, saya kasih jalanya atau pancingnya sama mereka. Insya Allah saudara-saudara kita akan mengingat di kepalanya sampai di hatinya. Jadi kalau ada apapun, mereka akan ringan tangan membantu kita. Itu. Jadi multiplier efeknya merajut kebinekaan sebenarnya. Ya, saya cuman bisa mengajak teman-teman, yuk kita berbuat kebaikan selama kita masih ada badan sehat, umur panjang dikasih Allah, ya kan, dan marilah kita berbuat kebaikan, tidak memikirkan apa suku mereka, apa agama mereka. Selama kita bisa ulurkan tangan, kita ulurkan tangan. Kalau kita nggak bisa, kita jangan nyusahin orang. Kasihlah senyummu, kasihlah tenagamu kalau engkau nggak punya materi.